Kematian, tamu yang tak pernah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita duduk merenung sejenak, bahwa hidup ini sangat singkat? Hari demi hari berganti, usia kita terus berkurang, sementara ajal kian mendekat tanpa pernah mundur barang sedetik pun. Kematian adalah janji Allah, tak seorang pun bisa lari darinya. Bahkan orang yang bersembunyi di balik benteng yang kuat pun, bila ajalnya tiba, ia akan dijemput juga. Allah berfirman, lebih besar dari di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Q.S. An-Nisa, 78. Saudaraku, banyak orang yang menunda taubat dengan alasan, nanti saja kalau sudah tua. Padahal, siapa yang bisa menjamin kita akan hidup sampai tua? Betapa banyak anak muda yang lebih dulu dipanggil Allah, sementara orang tuanya masih hidup. Ada yang pagi hari masih bisa makan bersama keluarganya, sore harinya sudah terbujur kaku di rumah sakit. Ada yang hari ini bercanda dengan sahabatnya, esok hari sudah disalatkan di masjid. Inilah kematian, datangnya tiba-tiba, tak bisa ditunda, tak bisa diundur. Saudaraku, coba bayangkan saat ruh dicabut, malaikat datang membawa perintah Allah. Bagi orang beriman, ruhnya keluar dengan lembut, bagaikan air mengalir dari mulut kendi. Wajahnya tenang, hatinya damai. Tapi bagi orang yang ingkar, ruhnya keluar dengan susah payah, bagaikan besi berduri yang ditarik dari kain basah. Sakit, pedih, penuh penyesalan. Di saat itu, tak ada lagi kesempatan kembali. Tak ada lagi ucapan, "Ya Allah, kembalikan aku ingin beramal solih." Karena semuanya sudah terlambat, Allah telah berfirman, lebih besar dari, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku bisa beramal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Q.S. Al-Mu'minun, 99-100. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saudaraku, kematian bukanlah akhir, ia hanya permulaan menuju kehidupan yang sesungguhnya, alam kubur dan akhirat. Di kubur, setiap orang akan diuji, siapa rohmu, siapa nabimu, apa agamamu. Jika kita hidup dengan zikir, salat, Quran, insya Allah lidah kita dimudahkan untuk menjawab. Tapi jika kita lalai, mulut kita bisa terkunci. Dan di sanalah baru terasa, betapa dunia ini hanya permainan yang singkat. Apa yang kita kejar mati-matian, harta, pangkat, pujian manusia, semua akan ditinggalkan. Hanya amal solih yang menemani. Salat kita, Quran kita, sedekah kita, doa anak-anak kita, itulah sahabat sejati di alam kubur. Saudaraku, coba tanyakan pada diri kita, jika malaikat maut datang malam ini, apa yang akan kita bawa? Apakah salat kita sudah terjaga? Apakah dosa kita sudah kita taubati? Apakah orang tua kita sudah kita bahagiakan? Kematian adalah cermin. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih berharga dari amal solih. Dunia hanyalah titipan, sedangkan akhirat adalah kepastian. Rasulullah bersabda, lebih besar dari orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah. Hari Tirmidzi. Saudaraku, maka janganlah kita lalai. Mari perbanyak taubat sebelum pintu taubat tertutup. Mari perbanyak amal sebelum catatan amal ditutup. Mari perbanyak zikir sebelum lisan kita kaku tak lagi bisa menyebut nama Allah. Jadikan setiap salat seolah salat terakhir. Jadikan setiap doa seolah doa terakhir. Jadikan setiap kebaikan seolah kebaikan terakhir. Karena kita tidak tahu, bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita. Saudaraku, hidup ini hanya sekali, dan sekali itu pun singkat. Maka isilah dengan iman, amal, solih, dan taubat. Semoga ketika malaikat maut datang, kita termasuk orang yang tersenyum bahagia, bukan menyesal karena terlambat. Allahumma husnul khatimah. Semoga Allah menutup hidup kita dengan kebaikan, dan mempertemukan kita semua di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.